Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita bertemu kembali masih dalam materi persamaan kuadrat. Ya, semoga kalian tetap sehat, semangat, dan jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker dan selalu cuci tangan. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kali ini sebaliknya, dari akar-akar yang sudah kita ketahui, kita menyusun PK-nya. Sekarang perhatikan yang akan Ibu sampaikan, yang ada dua macam. Yang pertama, menyusun PK jika diketahui akar-akarnya. Rumusnya dari X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 sama dengan 0. Contohnya, misalkan X1 akarnya diketahui negatif 5. Kemudian X yang kedua akarnya diketahui 3. Bagaimana rumus PK-nya? Kita masukkan di sini dari rumus di atas nih. X dikurangi X1. X1-nya negatif 5. Jangan lupa ini dikurang karena negatif 5 ini pakai tanda kurung ya. Kurangi 5. Kali X dikurangi X2-nya 3 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah dulu. X dikurang negatif 5 sama dengan X plus 5 kali X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita kalikan sukunya X kali X, X kali negatif 3. 5 kali X, 5 kali negatif 3. Ya. Jadi di sini X kali X kuadrat, X kali negatif 3, negatif 3X, plus 5 kali X, plus 5X, 5 kali negatif X, negatif 15 sama dengan 0. Bentuk ini masih bisa kita sederhanakan. Perhatikan ada suku yang mempunyai variabel sama, yaitu negatif 3X dan plus 5X. Ini kita jumlahkan, X kuadrat negatif 3X ditambah 5X sama dengan plus 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, inilah PK yang dimaksud jika akar-akarnya negatif 5 dan 3. Contoh selanjutnya, apabila akar-akarnya itu kita ketahui pecahan ya, X1-nya 1/5, X2-nya negatif 3/4. Kalian harus hati-hati dengan tanda negatif ya. Perhatikan, kita masukkan di sini ke persamaan rumusnya. X dikurangi X1. X1-nya 1/5. 1/5 dikali X dikurangi X2. X2-nya negatif 3/4 sama dengan 0. Ini kita ubah menjadi positif dulu. X plus 3/4 sama dengan 0. Nah, perhatikan karena di sini ada penyebut, ada pecahan ya. Ini 5 penyebutnya, ini 4. Untuk lebih memudahkan, maka faktor yang ini, yang sebelah kiri ini, kita kalikan dengan penyebut 5. Yang ini, yang kanan, faktor yang kanan kita kalikan dengan penyebut 4. Supaya apa? Supaya tidak ada pecahan. Perhatikan, kita kalikan 5 kali X. Kita masukkan dan 5X. 5 kali 1/5. Ini hasilnya 5/5 ya. Negatif 5/5 atau negatif 1. Kemudian 4-nya kita kalikan di sini. Ya. Kemudian 4-nya kita kalikan di sini. Ya. Di sini. 4 kali X, 4X tambah 4 kali 3/4, hasilnya 12/4 atau 3 sama dengan 0. Nah, dari sini baru kita lanjutkan perkalian seperti yang contoh pertama. 5X kita kalikan dengan 4X, hasilnya 20X kuadrat.
5x kita kalikan 3, hasilnya plus 15x. Negatif 1 kali 4x, negatif 4x. Negatif 1 kali 3, negatif 3, sama dengan 0. Oke, ini kita sederhanakan. Yang ada variabel x-nya kita jumlahkan. 20x kuadrat 15x dikurangi 4x plus 11x dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, mudah bukan? Kita menyusun PK dari akar-akar yang sudah diketahui. Kita lanjutkan sekarang bagaimana cara menentukan atau menyusun PK jika jumlah dan hasil kali akar-akarnya diketahui. Jadi yang diketahui bukan X1, X2 nya, tapi jumlah X1 dan X2 serta perkalian X1 dan X2 nya. Contoh misalkan di sini jika diketahui jumlah X1 dan X2 sama dengan 6 dan perkalian X1 kali X2 sama dengan negatif 2. Ini kita masukkan dari persamaannya, kita tulis persamaannya dulu ya. Min X1 plus X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Nah ini perhatikan, ini X1 plus X2 nya nilainya 6. Berarti di sini X2 dikurangi X1 plus X2 nya nilainya 6, jadi 6X. Ini diganti angka 6. Plus X1 kali X2 nya negatif 2, negatif 2 sama dengan 0. Jadi kalau ada plus di sini negatif, itu hasilnya negatif ya. Jadi X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 2 sama dengan 0. Mudah kan? Contoh selanjutnya, apabila jumlah akar-akarnya pecahan ya, X1 plus X2 1/2, X1 kali X2 negatif 2/3. Kita masukkan dulu ke rumusnya. X kuadrat dikurangi X1 plus X2 nya setengah ya, setengah X ditambah X1 kali X2 nya negatif 2/3 sama dengan 0. Nah ini ada persamaan, ada yang pecahannya penyebutnya 2 dan 3. Maka kita cari KPK-nya 2 dan 3, KPK-nya 6. Jadi di sini kita kalikan semuanya. Perhatikan di sini kita kalikan dengan 6. Kali 6. Kalinya pakai titik aja ya biar nggak keliru sama X. 6 kali X kuadrat. 6X kuadrat. 6 kali negatif setengah X berarti negatif 6/2 atau negatif 3 ya, X ditambah 6 kali negatif 2/3. Ini berapa? 12/3. Tandanya negatif ya, plus dengan negatif, ini negatif. Jadi 12 bagi 3 negatif 4 sama dengan